Nggak apa. Siapa yang mau dilaporin? Ya, Deddy Sitorus. Atas pernyataannya terkait dengan di tanggal 14 Desember yang lalu. Ini berarti satu atau dua yang menjadi target itu Deddy kali ya, Deddy Sitorus itu yang menyampaikan. Karena dia juga pejabat penyelenggara negara, ingat. Ketika dia kampanye, dia menjadi anggota dewan, dia pakai helikopter tuh. Nah kita tahu tuh duitnya dari mana, cek aja. Petugas penegak hukum bisa ngecek itu dari mana itu duitnya. Saya kira nggak fair kalau nggak ada orangnya kita. Ya nggak apa-apa, nggak. Ini kan ngebahas soal Deddy. Sebarlah hoak. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia, di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, dan kali ini praksi korup, praksi penikmat gratifikasi dan kekayaan-kekayaan yang tidak dilaporkan kepada negara benar-benar kena batunya. Perdebatan sangat-sangat sengit sekali, melibatkan kedua pihak yang memang memiliki perbedaan pandangan politik, dan tentu saja ini menarik untuk disimak karena memang menyinggung beberapa hal yang krusial. Salah satunya adalah menyinggung soal intervensi Jokowi dan Deddy Sitorus yang dilaporkan atau dipidanakan oleh relawan Jokowi. Tentu saja ini sangat mengagetkan, seolah menjadi senjata makan tuan ketika fitnahan tersebut tidak terbukti. Tentu saja pidana yang akan berbicara rekan-rekan. Jadi memang pada beberapa waktu sebelumnya Pak Jokowi dimintai komentar terkait statement Deddy Sitorus terkait utusan Jokowi, utusan khusus lah. Pak Jokowi terlihat sangat marah dan geram. Pak Jokowi seolah tidak terima. Namanya terus diseret, terus dibawa-bawa. Padahal Pak Jokowi merupakan ex-kader PDI Perjuangan terbaik, mengantarkan partai tersebut menjadi pemenang pemilu secara 2 edisi Pilpres berturut-turut. Tentu saja ini merupakan prestasi yang sebenarnya jangan dilupakan dan harus tetap diapresiasi. Namun apa yang terjadi pada saat ini, justru pergolakan politik terjadi antara kubu Jokowi dan kubu PDI Perjuangan. Kemudian Bapak Wakil Menteri menyinggung terkait flexing yang dilakukan oleh Deddy Sitorus pada saat berkampanye menaiki helikopter, dan Pak Wamen menanyakan dari mana uangnya tersebut. Nah, dijawab oleh Guntur Romli bahwa tidak fair ketika orangnya tidak ada. Nah, tapi pada sesi debat sebelumnya Guntur Romli ini berbicara banyak terkait kasus Hasto. Padahal kan Hasto sama-sama tidak hadir dalam perdebatan tersebut. Nah, kenapa nih? Pada saat yang sederhana saja kok ada standar ganda? Kira-kira ada apa di belakang ini semua? Langsung kita simak perdebatan yang sangat panas. Sangat kuat bahwa ada cawe-cawe terhadap proses kasus Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. siapanya? Belum tahu. Sebentar dulu. Nanti laporin sama Bung Mardian. Oh, mau dilaporin? Bentar. Ada rencana pelaporan? Hah? Siapa yang dilaporin? Nanti ini 1,5 menit aja keambil nanti. Ya nggak apa, saya tambahin. Ini injury time nggak apa. Siapa yang mau dilaporin? Ya, Deddy Sitorus. Atas pernyataannya terkait dengan di tanggal 14 Desember yang lalu. Ini berarti betul Pak Jokowi marah dong lewat Anda kemudian melaporkan. Yang pasti kami sangat marah. Gitu loh. Kami sangat marah karena begini ya. Kalau misalnya namanya Pak Jokowi itu buruk, nama kami juga secara organisasi kan juga buruk juga. Jadi standingnya jelas itu. Nah, bahwa memang kami ingin melaporkan besok ke Barreskrim Mabes Polri maupun ke MKD, tentu dengan kajian yang mendalam. Apa yang akan kita laporkan, tunggu besok. Itu satu. Yang kedua, kenapa kami laporkan? Karena memang ini sudah berkali-kali serangan-serangan ini yang menurut kami sudah tidak lagi bisa dibiarkan dan tidak bisa lagi dibenarkan. Jadi harus memang ada langkah-langkah yang jauh lebih tegas. Saya rasa itu. Oke, silakan. Jadi sekarang dijawab juga. Pertama, itu hak lah. Hak mau melaporkan ke MKD, mau ke polisi itu kan hak warga negara untuk melaporkan hal tersebut kalau memang dia ada kerugian. Yang penting kan di situ kan ada standingnya jelas. Kalau yang kami tahu biasanya itu kan itu adalah delik aduan yang bersangkutan yang melapor. Yang dirugikan. Tapi terserah lah gimana besok itu. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah soal kasus cawe-cawe. Seharusnya Mas Hasto Kristianto itu menang di pra-peradilan. Seharusnya. Cuma kami menduga dan mendapatkan informasi ada hakim MA berinisial Y yang melakukan intervensi. Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung, inisialnya Y. Ya, kami mendapatkan informasi itu. Kenapa? Karena kalau argumentasi kami itu lemah,
harusnya hakim pra peradilan itu menolak, ya. Tapi karena ini kami kuat, harusnya diterima, akhirnya bergeser menjadi NO, tidak berpendapat. Ini kami lihat, inilah yang disebut dengan bagian intervensi. Kemudian untuk kasus Hakim MA apa kaitannya kan kalau pra peradilan kan di pengadilan negeri. ya kan di bawahnya MA. Artinya ada pesanan. Iya, di situ yang kami dapat informasi terkait cawe-cawe untuk pra peradilan. Makanya kami masih diberi kesempatan selanjutnya untuk mengajukan 2 pra peradilan, cuma gugur karena KPK buru-buru melimpahkan kasus ini ke pengadilan yang sudah berlangsung dari sejak Jumat kemarin. Dan karena saking buru-burunya KPK, ya, sampai di situ ada kesalahan. Harusnya di situ menulis KUHP menjadi KUHAP. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena Mas Hasto sudah menjadi terdakwa, dia ditahan, ya kan? Tapi gugatannya tuntutannya dakwaan jaksa saya sebut ya penuh dengan manipulasi dan penuh dengan abal-abal. Apabila kalau kita terkait dengan proses hukum, kalau benar-benar ini adalah hukum, kita katakan ini lemah, ya. Pasti ini ada persoalan cawe-cawe politik yang ingin melakukan kriminalisasi, yang ingin melakukan politik balas dendam, ya, terhadap Mas Hasto yang selama ini keras. Yang kami lihat kritik-kritik Mas Hasto memang kepada Pak Jokowi. Makanya ketika Bang Deddy Sitorus bicara pada tanggal 14 itu bicara soal konteks politik kasus penetapan tersangkanya Mas Hasto. Karena kalau mau bicara kasus hukum ini sudah 5 tahun, sudah ada putusan hukum yang tetap. Tidak ada namanya Mas Hasto dalam dakwaan jaksa yang lama atau putusan pengadilan dia merupakan pemberi uang. Semuanya adalah sebut Harun Masiku, tiba-tiba berubah sekarang menjadi namanya Hasto Kristianto. Kami tidak mau mengatakan bahwa menolak kewenangan KPK untuk membuat orang jadi tersangka, menuntut, itu kewenangan KPK. Tapi sekarang kita ingin menguji apa benar kualitas bukti yang dihadirkan oleh KPK, ya, ataupun juga penegakan hukum. Saya ingin memperkuat tadi yang disampaikan oleh Bung Rai. Ternyata memang ketika kasus ini berlanjut, ya, ada memang persoalan tebang pilih, gitulah. Sampaikan tadi, kalau mau pengembangan perkara harusnya Harun Masiku ditangkap, ya. Kemudian yang namanya Rosa Muhammad Tamrin yang menyuap pada waktu itu kepada Wahyu Setiawan juga ditangkap dan diproses secara hukum. Ini tidak terjadi. Kemudian yang kita berapa minggu yang lalu bicara soal CSR Bank BI yang kata Deputi Penindakan sudah ada 2 tersangka. 2 hari kemudian jubir KPK meralat tidak ada tersangka. Kemudian bocor di media dan media sosial ada dugaan, ya, yang menerima atau terlibat itu adalah dari orang Gerindra, dari orang kekuasaan dan juga orang PKS yang muncul, ya, dugaan yang ada di media sosial. Dan kami khawatir jangan-jangan karena 2 orang ini masuk dalam lingkaran kekuasaan, akhirnya KPK tidak mau melakukan penindakan. Ada namanya juga orang Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat sudah jadi tersangka, sudah disita hartanya oleh KPK 8 miliar sampai sekarang belum ditahan dan tidak ada proses hukum yang jelas. Jadi dikatakan, jadi KPK ini sekarang mau yang tetap penegakan hukum, pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik. Kalau bagi saya, Mas, kalau kita waktunya evaluasi, kalau saya harus bubarkan KPK yang sekarang, kita ganti KPK dengan yang baru, yang lebih kuat, dengan undang-undang yang lebih kuat. Kalau yang sekarang saya sudah putus harapan, ini KPK sudah menjadi alat politik. Itu menurut saya. Silakan. Ya. Ya, saya pikir, ya. saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli ya kan luapan hati lah ya, dari permasalahan dari Pak Hasto ini, dan saya pikir itu sah-sah saja lah ya. Sekarang kan sebenarnya kita sudah bergulir di pengadilan ya, di situ akan terbuka oleh publik sebenarnya
ya fakta-fakta apa yang dimiliki oleh KPK. Nanti saksi-saksi akan dihadirkan di sidang. Nanti barang bukti akan ditunjukkan di sidang. Nanti kan pihak pengacara bisa bertanya kepada saksi tersebut. Ya, ketika kemarin dikatakan KPK terburu-buru, saya pikir kalau kemarin KPK terburu-buru justru yang diuntungkan pihaknya Pak Hasto, ya kan? Karena pasti kalau terburu-buru itu perkaranya nggak lengkap, pasti ada misiling dan sebagainya. Jadi justru saya melihat ya bahwa memang perkara ini kan mudah lah ya. Seperti kemarin disampaikan bahwa ternyata terkait dengan Pak Hasto hanya ada berapa lembar lah ya. Ya memang kan saat ini kan terkait dengan dakwanya Pak Hasto seperti itu. Nah jadi kita tunggu saja dan saya yakin bahwa proses nanti akan berlangsung dengan adil gitu ya. Ketika tadi dikatakan dalam praper ada Hakim Agung inisial Y misalnya gitu ya. Saya lihat banyak juga bang inisial Y gitu ya. Tadi saya langsung googling kan, wah banyak inisial Y gitu kan. Seperti itu. Ya saya pikir jangan saya juga bisa gitu kan. Oke. Jadi maksud saya bang jangan sampai lagi nanti inisial makin banyak gitu kan. Kemarin kita udah masalah utusan gitu kan. Seperti itu bang. Ya, seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa ya kita yakin saja ini kan persidangan terbuka. Kemudian kita bisa memantaunya dan kalaupun nanti KPK memang ya saya tidak akan membela mati-matian ya kalau melihat bahwa ternyata nggak ada keterangan saksi, nggak ada alat bukti gitu ya tentu KPK akan kalah, tapi ya saya masih yakin bahwa KPK mempunyai itu semua untuk mentersangkakan Pak Hasto, bahkan bisa membawanya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Begitu Mas. Baik. Nah, untuk soal hal yang kayak begini ini kan soal Hasto, ini kan soal sandra menyandra ya. Dia berharap Bu Mega bisa ikut dalam proses hukumnya dia. Ternyata Bu Mega juga tidak mau. Kemudian banyak cara yang lain diadu domba antara Mega dan Pak Prabowo, nggak bisa juga. Adu lagi Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa juga. Akhirnya sebarlah hoak. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Jadi semua orkestrasi yang disampaikan sebetulnya ini penyesatan terhadap kita yang selalu menonton drama-drama politik yang sebetulnya memalukan gitu. Itu sangat memalukan lah. Sudah muak tadi kayak ada orang yang tegap besar mengirim pesan, ada 9 orang yang akan menjadi target. Mungkin salah satu atau dua yang menjadi target itu Dedi kali ya, Dedi Sitorus itu yang menyampaikan. Karena dia juga pejabat penyelenggara negara. Ingat, ketika dia kampanye, dia menjadi anggota dewan, dia pakai helikopter tuh. Nah kita tahu tuh duitnya dari mana, cek aja. Petugas penegak hukum bisa ngecek itu dari mana itu duitnya. Saya kira nggak fair kalau nggak ada orangnya kita. Ya nggak apa-apa, nggak. Ini kan ngebahas soal Dedi gitu loh. Gitu. Kedua, ketiga juga, ya kita jangan lupa sejarah bahwa ya ini kan lucu nih, para maling-maling ini mau teriak-teriak gitu loh bahwa kami ini dikriminalkan. Enggak, lo penjahat udah, nggak ada urusan. Tadi apa yang disampaikan Mas Yudi tadi, nggak mungkin penegak hukum itu melakukan tindakan tanpa memiliki 2 alat bukti. Itu udah pasti. Mereka tidak mau sembrono dalam hal-hal itu. Jadi sudahlah, jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini kerap perilaku kriminal. Siapa ini? Si Hasto ini. Kemudian KPK harus dibubarkan. Buset, hebat banget. Sekelas Hasto kemudian kita korbankan KPK. Banyak orang-orang yang punya integritas, ya kan? Ya karena KPK sudah jadi alat politik, Bung. Ya emang itu produk politik sendiri ya. Loh. Itu produk politik. Bukan, yang maksud Itu alat produk politik yang itu adalah ingat, sejarah KPK yang mendirikan KPK itu Bu Mega. Itu Bu Mega. Sadar sejarah KPK yang dulu lah. lama, Bung. Ya, Bukan KPK yang sekarang. Kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang udah sekarang KPK itu udah diri Bu Mega. Ini closing statement, baik. Tapi pesannya sudah sampai. Sekarang KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Partai saya? Apa urusan dengan partai saya? Orang Gerindra kan? Dulu Kalau saya Gerindra kenapa? Mana dulu? Kalau Apa urusan dengan partai saya? Kesar B aja nggak ada penetapan tersangka sampai sekarang. Kalau sekarang ke Partai Noel, kalau dulu